Orang yang membesarkan dan mengagungkan tanda-tanda kebesaran agama Allah, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah itu, fa innaha, maka sesungguhnya ta'zim, penghormatan atau pengagungan itu min taqwal qulub, bermula dari ketakwaan hati. Karena hakikat dan kendali takwa itu ada di dalam hati, bukan di dalam gerakan-gerakan kita yang tampak dari mata, penglihatan mata, atau yang kita dengar melalui telinga. Bukan itu hakikat takwa. Hakikat takwa dan kendalinya ada di dalam hati. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu hahuna di sini, sambil beliau menunjuk dada beliau yang mulia. Artinya ada di dalam hati. Nah, kalau orang munafik, takwa itu ada di luar gerakannya, tapi hatinya tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Quranul Karim, kita buka halaman 497. Halaman 497 surah Ad-Dukhan ayat 30 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin min Fir'aun. Innahu kana 'aliyan minal musrifin. Walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin. Ahum khairun am qawmu tubba'in walladzina min qablihim. Ahlaknahum innahum kanu mujrimin.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Karim kita buka halaman 336. Halaman 336 surah Al-Hajj. Ayat 31. Melanjutkan kajian pada kesempatan lebih terdahulu karena sempitnya waktu kemudian terpotong satu ayat yaitu ayat 31. Jadi pada pagi hari ini kita mulai dari ayat 31 surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 30, di mana pada ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk dan tuntunan-tuntunan yang hendaknya dilaksanakan oleh manusia, baik petunjuk-petunjuk atau tuntunan-tuntunan itu yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus berkaitan dengan ibadah haji. Karena beberapa ayat terdahulu
sebelum ini kontekstualisasinya berbicara tentang ibadah haji. Walaupun dari beberapa kata yang terdapat dalam ayat-ayat itu difahami oleh sebagian ulama, bahkan oleh seluruh ulama, bahwa pemahamannya bisa dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk dan tuntunan-tuntunan yang bersifat umum, dan juga secara khusus berkaitan dengan manasik haji. Jadi istilah ibadah itu kalau di dalam haji istilahnya bukan ibadah haji tapi manasik haji. Jadi tuntunan-tuntunan teknis yang berkaitan dengan haji dan umroh itu diberi istilah dengan manasik. Manasik. Kalau dalam ibadah-ibadah yang lain bukan manasik istilahnya tapi ibadah begitu. Ibadah sholat, bukan manasik sholat, tidak. Nah, di ayat 30 itu disinggung seperti itu, dijelaskan seperti itu, bahwa barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati di sisi Allah, maka dia mendapatkan kebaikan di sisinya, akan mendapatkan balasan di sisinya kelak di akhirat. Di ujung ayat dari ayat 30 ini Allah menjelaskan bahwa hindarilah perkataan-perkataan bohong. Contoh yang paling utama, yang paling besar di situ disebutkan minal awsani, dari berhala-berhala. Sebab pemujaan terhadap berhala itu berarti pengingkaran dan kebohongan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti di situ terdapat kemusyrikan. Nah, sebagaimana pada kesempatan kemarin saya sampaikan bahwa orang-orang musyrik itu tawaf juga di sekeliling Ka'bah. Orang-orang musyrik itu. Tetapi di samping dia sambil bercanda gurau, sambil bersiul-siul, juga mempersekutukan Allah dalam talbiyah yang mereka ucapkan. Karena demikian, maka pada ayat 31 Allah menegaskan hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Mereka itu hunafa. Hunafa ini jamak dari kata hanif. Hanif. Hanifun. Yang artinya lurus. Mudah. Konsisten. Dan pasrah. Ini agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran disebut sebagai hanifan muslimah. Agama yang hanif. Hanif itu artinya dia agama yang lurus, dia agama yang mudah, tidak sulit. Ini agama yang diambil oleh Nabi Muhammad, mewarisi atau melanjutkan dari agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu agama yang lurus, agama yang mudah, agama yang konsisten dan pasrah. Sehingga hunafa yang merupakan jamak daripada hanif ini diartikan sebagai mustaqim. Mustaqimuna, muslimuna, ma'iluna.
ilal haqqi. Mustaqimuna konsisten. Mustaqimuna. Muslimuna. Menyerah, pasrah. Jadi orang yang Islam itu adalah orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau disuruh sholat pagi, mau disuruh bangun pagi, mau disuruh bangun malam untuk sholat tahajud misalnya, pasrah. Itu orang yang Islam. Jadi seorang Muslim itu mestinya tidak alelek, kata orang Madura. Apa bahasa Jawanya alelek itu? Tidak mengelak. Tidak mengelak. Apa yang maunya Allah? Muslim, pasrah, tunduk. Itu Muslim. Ma'iluna condong ilal haqqi, pada kebenaran. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Bapak, Nabi Ibrahim itu ketika mencari Tuhan, keluar dari rumahnya, oh barangkali ini Tuhan, ketemu bintang. Bintang, kemudian setelah bintang itu terbenam, loh masa Tuhan terbenam? Begitu melihat yang terakhir, melihat matahari, oh ini paling besar, barangkali ini Tuhan. Setelah matahari juga terbenam, kok Tuhan terbenam? Akhirnya itu perkelanaan Nabi Ibrahim ketika mencari kebenaran, mencari Tuhan. Sehingga agamanya disimpulkan menjadi agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang mudah, agama yang konsisten, dan agama yang pasrah pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Asal mula daripada hanif ini adalah sebagai gambaran tentang condongnya kaki, kemiringan kaki kanan condong pada kaki kiri. Kemiringan dan kecondongan kaki kiri condong ke kaki kanan. Kan begitu kaki kita, yang kanan condong ke kiri, yang kiri condongnya ke kanan. Nah, orang yang memiliki kaki seperti itu, jalannya mesti lurus. Beda dengan kakinya yang sebelah kanan condong ke kanan, nah, kemudian yang sebelah kiri condong ke kanan juga misalnya. Itu kan jalannya tidak bisa lurus. Coba bayangkan, yang kanan condongnya ke kanan, keluar. Nah, kemudian yang kiri juga ke kanan, kan jalan begini jalannya. Tapi kalau condongnya ini yang kanan condongnya ke kiri, ke kaki kiri, yang kiri condongnya ke kanan, kan bisa lurus jalannya, tegak lurus. Nah, itu arti asalnya seperti itu. Jadi agama Hanif yang dibawa Nabi Ibrahim itu adalah agama yang lurus karena kakinya berhadapannya bagus. Yang kanan kakinya condong ke kaki sebelah kiri, telapak kaki sebelah kiri, yang telapak kaki sebelah kanan condongnya ke telapak kaki sebelah kiri, ke telapak kaki sebelah kiri. Sehingga jalannya itu mesti lurus. Nah, sulit dibayangkan kalau orang bergerak jalan, ikut gerak jalan, tapi kakinya sebelah condong ke kiri, condong ke kanan, tidak bisa lurus jalannya. Ini asal maknanya Hanif itu. Nah, kemudian jamaknya Hunafa. Hunafa, mereka itu adalah lurus. Mereka itu mudah dalam mengamalkan ajaran, konsisten, istiqomah, dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ghairu musyrikin, Nabi tanpa sedikit pun mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Tanpa sedikit pun mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Ketika disebut musyrik atau disebut kata isyrak, mempersekutukan, kita hanya membayangkan berhala. Kita hanya membayangkan patung. Kan begitu bayangan kita. Yang mudah dalam benak kita ketika musyrik nyembah benda-benda angker misalnya. Padahal ada di dalam diri kita itu kemusyrikan ada. Apa itu? Beribadah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itu musyrik gitu. Musyrik. Cuma musyrik yang ini tidak sampai membawa pada kekufuran. Tidak sampai membawa pada kekufuran. Asalkan segera taubat. Asalkan segera sadar bahwa ibadahnya itu musyrik, artinya tidak ikhlas karena Allah.
Kenapa asalkan tidak berkelanjutan? Artinya segera taubat. Kalau dibiarkan, ini merusak akidah. Ingin ibadah, ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang. Itu lama-lama akan tergerogoti iman dan akidah seseorang di dalam dirinya. Kalau tidak ada orang, tidak mau melaksanakan ibadah. Tidak mau melaksanakan ibadah. Itulah sebabnya sering saya sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya latihan. Latihan. Bukan itu intinya. Jadi gerakan. Bukan itu intinya. Intinya adalah di hati. Nanti akan ada jelas itu. Fa innaha min taqwal qulub. Nah, itu yang perlu kita pahami betul, bahwa kemusyrikan itu tidak hanya menyembah berhala atau menyembah patung, tapi juga beribadah, melaksanakan ibadah tidak ikhlas karena Allah, tapi ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan, ingin agar supaya namanya disebut-sebut orang, misalnya seperti itu. Itu musyrik juga. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Wa may yusyrik, dan barang siapa yusyrik, mempersekutukan orang itu terhadap sesuatu, billahi, dengan Allah. Apa saja ini? Apa orang tua, apa gurunya, apa benda-benda, apa saja. Kemudian dipersamakan dengan Allah. Bahkan obat-obatan yang kita minum, itu pun juga perlu berhati-hati. Oh, kok kalau tidak minum ini saya tidak sembuh. Jadi Allah yang menyembuhkan, hanya kita ikhtiar saja. Umay yusyrik, dan barang siapa yusyrik, yang mempersekutukan orang itu sesuatu, mempersekutukan sesuatu billahi, dengan Allah, faka'annama, maka seakan-akan, maka seolah-olah atau seakan-akan, kharra, orang itu jatuh, meluncur, minas samai, dari langit. Memang belum betul, cuma kangen nggak baca Al-Quran, kangen nggak ketemu bapak-bapak, kangen, belum fit betul. Wa yusyrik, dan barang siapa yusyrik, yang mempersekutukan orang itu terhadap sesuatu, dipersekutukan billahi, dengan Allah, faka'annama, maka seolah-olah atau seakan-akan, kharra, jatuh, meluncur orang itu, minas samai, dari langit. Sama diartikan juga sesuatu yang tinggi, sesuatu dari ketinggian sesuatu. Sama. Oleh karenanya atap rumah kita yang membatasi genteng sehingga genteng tidak kelihatan disebut langit-langit, ya kan? Langit-langit. Karena tinggi. Jadi as-sama dalam bahasa Arab itu selain diartikan sebagai langit yang seperti yang kita lihat, yang kita saksikan, juga diartikan sebagai sesuatu yang berada di tempat yang tinggi. Jadi orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Allah memperumpamakan, membuat perumpamaan kepada mereka bahwa seperti orang yang jatuh meluncur dari tempat yang tinggi, sebelum jatuh ke bumi. Jatuhnya kan mesti ke bumi kalau jatuh. Mau jatuh kemana? Atau ke laut. Kalau tidak ke laut, ke air, ke bumi. Nah, sebelum sampai ke bumi, fatakhtafuhu at-tayru, maka kemudian menyambar kepada orang itu. Siapa yang menyambar? At-tayru, burung. Jadi begitu jatuh dari atas, dari ketinggian, kemudian disambar oleh burung elang. Burungnya. Yang bisa nyambar-nyambar begitu kan burung elang. Fatakhtafuhu at-tayru, maka kemudian menyambar kepada orang itu. Siapa yang menyambar? At-tayru, burung.
Atau diperumpamakan au tahwi bihriho, atau orang itu yang mempersekutukan Allah, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tahwi, dibawa meluncur, dihembuskan angin, au tahwi, atau meluncurkan, bihi, dengan orang itu. Siapa yang meluncurkan? Apa yang meluncurkan? Ar-riho, angin, dibawa kemana-mana oleh angin, diluncurkan oleh angin. Sampai fi makanin sahid, sampai pada tempat yang jauh. Setelah hancur luluh tercabik-cabik karena diombang-ambingkan oleh angin, dibawa kemana-mana, kemudian setelah tercabik-cabik, kemudian tidak diketahui rimbanya, entah di mana jatuhnya. Itu dua perumpamaan ini memiliki makna bahwa mereka yang musyrik itu tidak memiliki pegangan apa-apa untuk ditarik manfaat dari sesuatu, atau tidak bisa menghalangi apa-apa atau siapa-siapa yang akan mengganggu dirinya bagi orang yang musyrik itu. Artinya di situ diselimuti dengan keraguan-raguan, kebimbangan, ada kemunafikan di situ. Ada keingkaran di situ orang yang musyrik itu. Beda dengan orang yang imannya mantap, imannya kuat, hanya percaya kepada Allah, maka di situ ada keyakinan bahwa dengan keimanan itu dia akan mendapatkan pertolongan, dan dengan keimanan itu pula dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan mental. Jadi iman itu adalah berkaitan dengan mental seseorang. Mental seseorang itu merupakan hal yang pokok bagi eksistensi manusia itu sendiri. Nah, kalau mentalnya sudah lemah, karena imannya lemah, maka gampang terkena sesuatu. Beda dengan orang yang imannya sudah mantap, dia mentalnya kokoh, tidak bisa dihanyutkan atau ditiupkan berdasarkan angin berhembus, tapi mantap, tidak terpengaruh apa-apa. Semakin kuat imannya, semakin itu. Itulah sebabnya maka orang-orang yang dekat dengan Allah itu dilukiskan dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena kepercayaannya kepada Allah mantap, bulat utuh, tidak terbagi. La khaufun, tidak ada rasa takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak memiliki rasa sedih. Adapun kemudian musibah, bencana, ujian, itu sama saja. Mendapatkan ujian juga. Mendapatkan ujian. Cuma bagi orang yang imannya mantap, orang yang dekat dengan Allah, itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Nah, itulah kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikanlah bahwa para wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut alaihim bagi mereka. Tidak takut siapa-siapa. Takutnya hanya kepada Allah. Wa la hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Beda dengan kita. Nah, kita mesti harus berproses, harus berlatih untuk tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Nah, di sini kemudian seseorang tidak ada ketergantungan kepada siapapun dan ketergantungan kepada apapun. Bagi orang yang sudah sampai pada tingkat itu. Tingkat tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa sedih. Nah, bagi mereka tawakalnya penuh. Kalau kita kan tawakalnya setengah-setengah. Tawakalnya. Tapi sungguh pun demikian, kita memang perlu berlatih dengan kesadaran penuh bahwa kita adalah sedang berlatih. Nah, untuk bisa berlatih, kalau kita tahu ilmunya, kalau kita memiliki pondasi-pondasi ilmu,
Setiap yang berlatih mesti dibekali oleh ilmu. Tidak mungkin artis atau olahragawan atau pemain yang berlatih mesti dibekali dengan ilmu. Mesti dibekali dengan ilmu. Sebab kalau berlatih kemudian tidak dipondasikan, dilandaskan atas ilmu, sulit bisa diyakini bahwa latihan itu akan membawa hasil. Fi makanin sahih. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika sama dengan yang di depan di ayat 30. Ayat 30 itu coba kita alihkan perhatian pada ayat 30. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Bedanya kalau di ayat 32 ini dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi. Jadi kalau di ayat 30 hurumatillah, di ayat 32 ini sya'airallah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sya'airallah yang disebutkan dalam ayat 32 ini merupakan penjelasan daripada hurumatillah pada ayat 30. Penjelasan. Agaknya hurumatillah itu bersifat umum, semua yang dihormati oleh Allah, mulai dari Ka'bah, Masjidil Haram, Arafah, Musdalifah, Mina, dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haji maupun hal-hal lain yang dihormati oleh Allah. Misalnya 4 bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Selo ya kalau orang Jawa, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, bulan Ramadan. Ini bulan-bulan yang dihormati oleh Allah. Itu pengertiannya secara umum mencakup pada hal-hal itu. Wa may yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan terhadap hal-hal yang terhormat di sisi Allah, termasuk apa yang digambarkan itu. Nah, sementara sya'air itu lebih khusus, merupakan penjelasan daripada hurumatillah itu. Ini ada ulama yang memahami seperti itu. Bahkan lebih khusus lagi, yang lebih khusus lebih dari khusus, yaitu sya'air itu diartikan sebagai al-budna. Artinya binatang unta atau sapi yang sudah digemukkan, kemudian binatang ini diniati untuk hadyu, untuk persembahan kepada Allah dan untuk kurban. Nah, terhadap binatang yang sudah dipersiapkan, diniati untuk persembahan kepada Allah dan untuk kurban itu, orang-orang musyrik dulu menghukumi tidak boleh diganggu-gugat binatang ini. Tidak boleh dimanfaatkan apa-apa. Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diminum susunya. Tapi Allah membantah. Keyakinan orang-orang musyrik itu dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika artinya petunjuk-petunjuk itu, itulah yang harus dipatuhi. Atau dzalika, ikutilah atau patuhilah petunjuk-petunjuk dan tuntunan-tuntunan itu. Sama dengan maknanya, sama dengan dzalika pada ayat 30 itu. Wa may yu'azzim, dan barang siapa yu'azzim yang mengagungkan orang itu sya'airallahi, kepada syiar-syiar Allah. Syiar itu dari kata syair atau syiarun, tanda, alamat. Syiar Islam artinya tanda-tanda kebesaran agama Islam. Syiar-syiar Allah artinya tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Jadi syiar. Orang yang membesarkan dan mengagungkan tanda-tanda kebesaran agama Allah, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah itu, fa innaha, maka sesungguhnya ta'zim, penghormatan atau pengagungan itu,
min taqwal qulub, bermula dari ketakwaan hati. Bermula dari ketakwaan hati. Karena hakikat dan kendali takwa itu ada di dalam hati. Bukan di dalam gerakan-gerakan kita yang tampak dari mata, penglihatan mata, atau yang kita dengar melalui telinga. Bukan itu hakikat takwa. Hakikat takwa dan kendalinya ada di dalam hati. Rasulullah bersabda, "At-taqwa hahuna," kata Nabi. Takwa itu hahuna di sini, sambil beliau menunjuk dada beliau yang mulia. Artinya ada di dalam hati. Kalau orang munafik, takwa itu ada di luar gerakannya, tapi hatinya tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka takwa itu kalau ketemu dengan sesama muslim baru kemudian etok-etok khusyuk, pura-pura khusyuk, tapi hatinya sama sekali kosong. Nah, bagi kita yang beriman, takwa itu hakikatnya ada di dalam hati dan kendalinya pun juga ada di dalam hati. Adapun yang ada di lahir ini hanya implementasi aja, perwujudan dari isi hati. Perwujudan dari isi hati. Itulah sebabnya maka berkali-kali saya sampaikan bahwa unsur keimanan itu ada 3. Yang pertama, al-iqrar at-talabbuz bil lisan. Iman itu diucapkan lewat lisan. Pakai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang yang mulai masuk Islam, wajib nih diucapkan secara lisan. Wajib. Kalau tidak mau, ada tanda tanya besar. Loh, kenapa enggak mau? Katanya mau masuk Islam, tapi nggak mau suruh baca syahadat. Ada tanda tanya besar. Saya baca di dalam hati, tidak cukup. Harus diucapkan. Kenapa? Manfaatnya apa? Kegunaan apa diucapkan secara lisan? Untuk diketahui penerapan hukum-hukum ketika ada di dunia ini. Misalnya, kalau meninggal, dikuburkan di kuburan muslim. Kalau tidak baca syahadat, kan nggak ketahuan. Mau dikuburkan di kuburnya Kristen atau di kuburnya orang muslim. Tapi kalau baca syahadatnya jelas, pasti orang tetangga sekitarnya dan orang-orang yang lain mempersiapkannya sebagai jenazah seorang muslim. Dikafani, dimandiin, disolati, kemudian dimakamkan di tempat makbarah orang-orang Islam. Jadi yang pertama harus diucapkan. Kemudian yang kedua diimani dalam hati. Al-iqraru bil jinan, menyatakan dalam hati. Nah ini berbarengan tentu. Tidak hanya lisan saja baca syahadat, tapi hatinya juga dimantapkan. Berbarengan. Ada hati, ada lisan. Kemudian yang ketiga, diamalkan lewat anggota tubuh. Dalam keseharian kita. Mata kita, tubuh kita, tangan kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita. Sehari-harinya harus sesuai dengan isi hati itu. Tentang keimanan. Ini namanya fa innaha min taqwal qulub, karena sesungguhnya mengagungkan dan menghormati tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kebesaran agamanya itu bermula min taqwal qulub, dari takwanya hati. Karena di dalam hati itulah hakikat takwa dan di dalam hati itulah kendalinya untuk takwa. Nah, ketika kita berangkat tadi mendengar adzan di masjid, berangkat dari rumah, kan hati yang bergerak. Berhati kan bergerak. Walaupun perasaan tidak boleh. Jangan kamu nanti dingin-dingin begini keluar sakit lagi kamu. Iya. Ya kan? Ya. Nah, tapi hati tidak. Itu bohong itu. Nah, yang bikin begitu-begitu kan Allah. Tapi kalau mentalnya mantap, tidak akan apa-apa, nggak bakalan apa-apa. Jadi di sini ada tarik menarik. Yang kanan ini malaikat, yang kiri ini iblis. Nah, saya rebutan ini. Begitu mendengar adzan rebutan. Oh bangun dah. Oh, yang ini bangun. Itu fadilahnya luar biasa. Kamu imannya bisa kukuh kalau kemudian kamu bangun berjemaah. Yang ini jangan, ini dingin-dingin begini.
Nanti ajalah kalau usia sudah tua, nunggu tuanya. Ini berarti di hati kita ada itu. Dan itu pasti ada. Semua manusia memiliki seperti itu. Daya tarik malaikat dan daya tarik iblis, daya tarik setan. Nah, hati. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamman thumma mahilluha ilal baitil atiq. Lakum, bagi kamu, fiha, di dalam syair itu, di dalam syiar-syiar itu. Nah, di sini agaknya lebih tepat kalau diartikan secara khusus. Lakum, bagi kamu, fiha, di dalam binatang, baik itu unta maupun sapi yang sudah digemukkan dan diniati untuk dibikin persembahan kepada Allah, diniati untuk kurban, binatang kurban. Lakum, bagi kamu, fiha, di dalam binatang itu, manafi, ada beberapa manfaat duniawi. Bagi kamu ada manfaat duniawi yang bisa diperoleh oleh kamu. Apa manfaat duniawi itu? Bisa ditunggangi, bisa diperah minum susunya. Walaupun binatang itu sudah diniati untuk persembahan, diniati untuk korban. Nah, cuman kalau panitia di sini kemudian memanfaatkan itu, ditunggangi, misalnya panang kele, mau potong harus ganti, wajib ganti. Ya, kan apa namanya? Kan di Indonesia saja yang memotong kurban itu disuruh pada orang. Sebetulnya dipotong sendiri nak masalah itu. Loh iya, dipotong sendiri. Asalkan tahu cara motongnya. Baginya harus bagaimana menurut aturan. Boleh. Tidak harus ke panitia. Ya cuma lebih mudahnya biar tidak repot-repot. Nah, kemudian diserahkan kepada panitia. Tidak masalah itu. Cuma kalau misalnya mau dipotong sendiri, tidak apa-apa. Cuma seperti kemarin saya sampaikan, ngambilnya hanya sepertiga untuk dimakan sendiri keluarga, hanya sepertiga. Bagi orang yang memiliki sifat ihsan, yang muhsin, kurang dari sepertiga lebih bagus. Ngambil 1-2 kilo aja misalnya. Kalau sapinya sekian ton, kemudian ngambil 10 kilo aja misalnya untuk dimakan keluarganya. Apa-apa boleh. Malah kalau kemudian disuruhkan ke panitia, kalau mau minta sebagian aja, kan tidak enak minta lagi. Minta panitia. Sehingga orang beranggapan, wah aku korban tapi sih minta. Padahal tidak apa-apa sebetulnya. Asalkan tidak melebihi sepertiga. Nah, lebih bagus tidak sampai sepertiga, ngambil sedikit saja. Itu Bapak. Nah, bagi orang yang di rumahnya ada binatang yang dipersiapkan, dihajatkan, diniati untuk dikurbankan atau untuk dibuat persembahan kepada Allah, itu boleh memanfaatkan. Memanfaatkan binatang itu. Itu manfaat duniawi. Nah, manfaat ukhrawinya, kalau nanti setelah sampai waktunya dipotong dan memotongnya itu ikhlas karena Allah, itu akan mendapatkan manfaat ukhrawi nanti di akhirat. Akan mendapatkan pahala luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dipelihara, digemukkan. Ini saya niati anak lembu ini untuk kurban, untuk binatang kurban. Itu boleh ngambil manfaatnya, walaupun sudah diniati untuk kurban, untuk persembahan. Sampai kepada waktu penyembelihannya. Ila ajalin musamma, sampai kepada waktu musamman yang telah ditentukan. Kapan waktu yang telah ditentukan itu? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 4 hari. Jadi mulai tanggal 10 itu hari nahar, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik namanya. Itu waktu menyembelihnya. Kalau lewat dari itu ya bukan korban. Bukan korban, sembelihan biasa namanya. Sembelihan biasa.
Summa mahilluha ilal baitil atiq. Summa mahilluha. Kemudian ini berbicara lain. Allah. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian mahilluha, tempat halalnya orang yang berihram. Ini sudah berbicara tahallul. Sudah berbicara tahallul. Karena sekali lagi beberapa ayat ini berbicara tentang haji. Karena demikian di sini disebutkan iltumma mahilluha ilal baitil atiq, kemudian mahilluha, tempat halalnya orang yang berihram haji. Ini tidak menyangkut ibadah umrah. Tidak menyangkut orang yang umrah. Karena di dalam potongan ayat ini ulama menarik kesimpulan bahwa tahallul itu untuk haji ada dua macam. Ada tahallul awal dan tahallul tsani namanya. Jadi ada tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul yang pertama, nah, kalau tahallul yang pertama ini semuanya halal. Larangan-larangan ihram halal kecuali kumpul dengan istri. Itu kalau masih tahallul awal. Kalau sudah tahallul tsani, boleh semuanya, halal semuanya. Halal semuanya. Nah, kalau di umroh kan tahallulnya cuma satu. Tahallulnya cuma satu. Pak Guru kalau ingin tahallul yang dua, nanti segera mohon bisa segera berangkat. Tahun berapa Pak Guru? 2030. Sekarang sudah 23, 24, bentar lagi. 6 tahun lagi masih sehat. Nah, mahilluha ilal baitil atiq. Mahilluha, tempat halalnya, artinya tempat tahallulnya orang yang berihram haji itu ilal baitil atiq, sampai kepada baitil atiq, yaitu Ka'bah Baitullah. Artinya sampai tawaf ifadah. Nah, jadi rangkaian tahallul ini, pekerjaan-pekerjaan haji ini diawali dari wukuf di Arafah. Bagaimana kemarin saya menjelaskan, tanggal 9 wukufnya. Jadi tanggal-tanggal haji itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini hanya 6 hari pekerjaan haji itu. Yang bikin rumit dunia ini. Hanya 6 hari. Tanggal 8 persiapan ke Arafah, tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 hari nahar, potong ini, kemudian tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Sudah itu selesai. Kalau bawa pesawat sendiri langsung pulang tidak apa-apa. Bawa pesawat sendiri misalnya, langsung pulang. Nah, keburu ada bisnis, langsung pulang. Ayo, pilotnya dipanggil, ayo pulang. Tidak apa-apa, sudah selesai kok. Nah, kemudian kita menunggu sampai 40 hari ini kan karena jamaah rombongan. Nah, kalau kemudian keburu-buru, sampai tertinggal. Nah, diatur per kloter supaya tidak rebutan. Kalau tidak diatur per kloter, rebutan. Saya duluan. Saya mau panen kopi misalnya. Umalluha ilal baitil atiq. Jadi sudah wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah. Nah, setelah dari Musdalifah ini bisa langsung ke Mina, lempar jumrah Aqabah. Nah, setelah jumrah Aqabah itu dilempar, ini sudah tahallul awal. Itu yang pertama, tahallul awalnya. Kemudian bisa juga dari Arafah ke Musdalifah langsung ke Mekah, tawaf ifadah. Ini sudah tahallul awal. Nah, bagi mereka yang ada di Mekah, di Ka'bah, setelah tawaf ifadah masuk ke Mina. Nah, orang yang dari Arafah yang langsung ke Mina, lempar jumrah sudah tahallul awal. Kemudian ke Mekah, tawaf ifadah, itu sudah tahallul tsani. Nah, bagi yang langsung ke Mekah, sesudah tawaf ifadah langsung lempar jumrah Aqabah, itu sudah tahallul tsani. Jadi tahallul tsani ini bisa dengan dua cara. Yang pertama langsung ke Mekah dengan tawaf ifadah, dan langsung ke Mina dengan lempar jumrah Aqabah. Masih ingat? Masih yang haji sini. Bahkan bapak yang sudah bisa jadi pembimbing ini. Jadi pembimbing, tidak harus mengundang apa, tidak harus ikut KBIH sebetulnya,
tidak harus ikut KBH. Atau pemerintah tidak mengharuskan itu. Tidak mengharuskan harus ikut KBH misalnya. Itu kan PT itu. PT itu kan perusahaan. Ya bagi mereka yang apa namanya? Pemula belum pengalaman umroh, nah, kemudian ya sewajarnya ikut, nah, biar tidak bingung. Nah, kalau bingung, bahasa pengantarnya bahasa Arab, jadi bisa bingung. Ilal baitil atiq, jadi itu. Jadi sekali lagi dari Arafah bisa langsung ke Musdalifah dan Mina, lempar jumrah Aqabah. Ini yang paling besar. Aqabah jumrahnya yang paling besar. Jumrah Aqabah, jumrah wusta, jumrah ula, jumrah wusta. Ini yang paling dekat dengan Ka'bah, ini jumrah Aqabah ini yang paling besar. Nah, sudah tahlul awal. Nah, untuk tahlul tsani harus ke Mekah, tawaf ifadah. Kalau sudah selesai, lempar jumrah Aqabah sudah, kemudian tawaf ifadah sudah, ini sudah tahlul tsani, sudah selesai, sudah halal semuanya. Sudah buka pakaian ihramnya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati. Wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati. Alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.